Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Indri Heri Susanti, Eskep Nurse Mkep yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan dewasa, serta kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenankanlah saya beserta kelompok saya yaitu kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Askep Bronkitis dan Pneumonia. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Disa Genda Gadisvira, kemudian Diva Adiwardana, kemudian Dwin Amanda, Irma Resti, Estu, dan Fahnida. Pengertian bronkitis. Bronkitis adalah suatu peradangan yang terjadi pada bronkus. Bronkitis dapat bersifat akut maupun kronis. Bronkitis adalah suatu peradangan bronkioli, bronkus, dan trakea oleh berbagai sebab. Bronkitis biasanya lebih sering disebabkan oleh virus seperti rhinovirus, respiratory syncytial virus RSV, virus influenza, virus parainfluenza, dan Coxsackie virus. Bronkitis merupakan inflamasi bronkus pada saluran napas bawah. Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau pajanan iritan yang terhirup. Bronkitis juga ditandai dengan adanya dilatasi pelebaran pada bronkus lokal yang bersifat patologis. Dilatasi bronkus disebabkan oleh perubahan dalam dinding bronkus berupa destruksi elemen-elemen elastik dan otot-otot polos bronkus. Umumnya bronkus berukuran kecil yang diserang. Hal ini dapat menghalangi aliran udara ke paru-paru dan dapat merusaknya. Secara klinis, para ahli mengartikan bronkitis sebagai suatu penyakit atau gangguan respiratorik dengan batuk merupakan gejala utama dan dominan. Ini berarti bahwa bronkitis bukan merupakan penyakit berdiri sendiri, melainkan dari berbagai penyakit lain juga. Definisi bronkitis menurut beberapa sumber adalah hipereksesi, lupus, dan batuk produktif kronis berulang-ulang minimal selama 3 bulan per tahun atau paling sedikit 2 tahun berturut-turut pada pasien yang diketahui tidak terdapat penyebab lain. Bronkitis akut merupakan salah satu kondisi yang paling umum ditemukan dalam perawatan primer. Bronkitis akut biasanya terjadi sebagai kelanjutan dari infeksi saluran pernapasan bagian atas. Salah satu jenis bronkitis akut adalah eksaserbasi akut bronkitis kronis (AECB). Jenis bronkitis akut adalah eksaserbasi akut AECB merupakan infeksi akut yang terjadi bersamaan dengan bronkitis kronis. ABCB merupakan kondisi yang berpotensi serius yang dapat menyebabkan gagal napas. Bronkitis kronis dibahas dalam bab 31. Penyebab sebagian besar kasus bronkitis akut adalah virus rhinovirus influenza. Namun penyebab bakteri juga umum terjadi pada perokok, misalnya Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae, dan bukan perokok, misalnya Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumoniae. Pada bronkitis akut, batuk terus-menerus secara infeksi saluran napas atas akut, misalnya radang tenggorokan. Faringitis merupakan gejala yang paling umum. Batuk seringkali disertai dengan produksi dahak pening dan berlendir. Meskipun beberapa pasien mengeluarkan dahak parulen, gejala terkait meliputi demam, sakit kepala, malaise, dan sesak napas saat beraktivitas. Pemeriksaan fisik dapat menunjukkan suhu nadi dan laju pernapasan yang meningkat dengan suara napas normal atau menggigil saat ekspirasi. Pengertian pneumonia. Pneumonia adalah salah satu penyakit peradangan akut parenkim paru yang biasa menyadari satu infeksi saluran pernafasan bawah akut dengan
Gejala batuk disertai sesak nafas yang disebabkan agen infeksius seperti virus, bakteri, fungsi mikroplasma, dan spesies substansi asing berupa radang paru-paru yang disertai eksudasi dan konsolidasi dan dapat dilihat melalui gambaran radiologis Darussalam 2015. Pneumonia adalah bentuk infeksi pernafasan akut yang menyerang paru-paru pada bagian alveoli yang berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Ketika pasien menderita pneumonia, alveoli akan dipenuhi cairan dan nanah yang membuat pernafasan terasa menyakitkan dan membatasi asupan oksigen. Secara klinis, pneumonia didefinisikan sebagai suatu peradangan parenkim paru distal dari bronchiolus terminalis yang mencakup bronchiolus respiratorius dan alveoli serta menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan gangguan pertukaran gas setempat. Penyebab bronkitis. Tambahan penyebab bronkitis dapat dibedakan menjadi beberapa kategori tergantung pada jenisnya, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Satu, bronkitis akut umumnya disebabkan oleh infeksi virus seperti virus yang menyebabkan pilek dan flu. Infeksi ini dapat menyebabkan iritasi dan peradangan pada dinding bronkus. Selain virus, bronkitis akut juga dapat dipicu oleh iritasi seperti asap rokok, polusi udara, atau bahkan bahan kimia. Dua, bronkitis kronis biasanya disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap iritasi, terutama asap rokok. Ini menyebutkan peradangan yang berkelanjutan pada saluran pernafasan. Faktor lingkungan seperti polusi udara dan debu juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan bronkitis kronis. Penyebab pneumonia. Satu, infeksi bakteri. Salah satu penyebab paling umum pneumonia adalah infeksi bakteri, terutama oleh Streptococcus pneumonia. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi yang serius dan memerlukan pengobatan antibiotik. Dua, infeksi virus. Beberapa virus yang menyebabkan penyakit pernafasan dengan gejala yang lebih ringan. Manifestasi klinis bronkitis dan pneumonia. Tambahan gejala dan tanda klinis yang timbul pada pasien bronkitis tergantung pada luas dan beratnya penyakit, lokasi kelainannya, dan ada tidaknya komplikasi lanjut. Ciri khas pada penyakit ini adalah adanya batuk kronik disertai produksi spontan, adanya hematoe dan pneumonia berulang. Gejala dan tanda klinis dapat demikian hebat pada penyakit yang berat dan dapat tidak nyata atau tanpa gejala pada penyakit yang ringan. Bronkitis yang mengenai bronkus pada lobis atau sering dan memberikan gejala dengan keluhan-keluhan. Satu, batuk. Dua, hematoe. Tiga, sesak nafas. Pengkajian bronkitis dan pneumonia. Pengkajian yang cermat oleh perawat merupakan hal penting untuk mendeteksi masalah ini. Lakukan pengajian pada pernafasan lebih jauh dengan mengidentifikasi manifestasi klinis pneumonia, nyeri, takipnea, penggunaan otot pernafasan untuk bernapas, nadi cepat, brakikardi, batuk, dan sputum perulen.
keparahan dan penyebab nyeri dada harus diidentifikasi juga segala perubahan dalam suhu dan nadi, jumlah sekresi, bau sekresi, dan warna sekresi, frekuensi dan keparahan batuk, serta takipnea atau sesak napas harus dipantau. Konsolidasi pada paru-paru dapat dikaji dengan mengevaluasi bunyi nafas, pernafasan bronkial, ronki, atau reckless, dan hasil perkusi pekak pada bagian dada yang sakit. Pengkajian meliputi A. Identitas pasien meliputi nama, nomor RM, umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, asal agama, bangsa, dan jam MRS, nomor registrasi, serta diagnosisme ADIS. Yang B, keluhan utama pada gangguan sistem pernafasan penting untuk mengenal tanda serta gejala umum sistem pernafasan. Riwayat kesehatan dahulu perawat menanyakan tentang penyakit yang pernah dialami klien sebelumnya yang dapat mendukung dengan masalah sistem pernafasan. 2. Riwayat kesehatan sekarang. Pengkajian riwayat kesehatan sekarang pada sistem pernafasan seperti menanyakan riwayat penyakit sejak timbulnya keluhan hingga klien meminta pertolongan. Misalnya sejak kapan keluhan bersendalan nafas tidak efektif dirasakan, berapa lama dan berapa kali keluhan tersebut terjadi. 3. Riwayat kesehatan keluarga. Pengajian riwayat kesehatan keluarga pada sistem pernafasan adalah hal yang mendukung keluhan penderita. 4. Aktivitas atau istirahat. Akan timbul gejala seperti kelelahan. 5. Sirkulasi memiliki riwayat gagal jantung serta ditandai dengan takikardi tampak pucat. Makanan cairan akan timbul gejala seperti kehilangan nafsu makan, mual, muntah, serta ditandai dengan distensi abdomen, hiperaktif, bunyi, bising usus, kulit kering dan turgor kulit busuk, serta penampilan malnutrisi. Kenyamanan akan timbul gejala seperti sakit kepala, nyeri dada meningkat, disertai batuk, histeria, dan artralgia. Kelemahan memiliki riwayat gangguan sistem imun, mengalami demam yang ditandai dengan berkeringat, menggigil, berulang, gemetar, kemerahan. Pemeriksaan fisik pada penderita pneumonia. Hasil pemeriksaan fisik yang biasanya muncul yaitu di keadaan umum pasien tampak lemah dan sesak nafas, biasanya kesadaran tergantung tingkat keparahan penyakit. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan bronkitis yang pertama, ketidakefektifan berjalan nafas. Kedua, ketidakefektifan pola nafas. Ketiga, gangguan pertukaran gas. 4, intoleran aktivitas. 5, gangguan. 8, gangguan keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Dan yang 9, gangguan pola tidur. Intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan
pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran atau outcome yang diharapkan. Intervensi keperawatan pada kasus pneumonia berdasarkan buku standar intervensi keperawatan Indonesia sebagai berikut. A. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi tertahan. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan bersihan jalan nafas meningkat. C. Kriteria hasil. 1. Batuk efektif meningkat. 2. Produksi sputum menurun. 3. Mengi menurun. 4. Wheezing menurun. 5. Dyspnea menurun. 6. Cyanosis menurun. 7. Frekuensi nafas membaik. 8. Pola nafas membaik. Tambahkan intervensi keperawatan latihan batuk efektif. I.0106. 1. Observasi. A. Identifikasi kemampuan batuk. B. Monitor adanya retensi sputum. C. Monitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas. D. Monitor input dan output cairan, misalnya jumlah dan karakteristik. 2. Terapeutik. A. Atur posisi semi Fowler atau Fowler. B. Pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien. C. Buang sekret pada tempat sputum. 3. Edukasi. A. Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif. B. Anjurkan tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik. Ditahan selama 2 detik, kemudian dikeluarkan dari mulut dengan bibir mencucu atau dibulatkan selama 8 detik. C. Anjurkan batuk dengan kuat langsung terus tarik nafas dalamnya ketiga. 4. Kolaborasi. A. Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran. Jika perlu anjurkan tarik nafas dalam hingga 3 kali. Pemeriksaan penunjang. B1. Pemeriksaan radiologis tubular Sandow atau Crown lines. Terlihat bayangan garis yang paralel keluar dari bilus menuju apeks paru. Bayangan tersebut adalah bayangan bronkus yang menebal. Corak paru berubah. 2. Pemeriksaan fungsi paru. 3. Analisa gas darah antara lain A. PaO2 rendah atau normalnya 25 sampai 100 mmHg. B. PaCO2 tinggi normalnya 36 sampai 44 mmHg. C. Saturasi hemoglobin menurun. D. Eritropoiesis bertambah. Kemudian pneumonia. A. Radiologi. Pemeriksaan menggunakan fototoraks alateral merupakan pemeriksaan penunjang utama gold standar untuk menegakkan diagnosis pneumonia. Gambaran radiologis dapat berupa infiltrat sampai konsolidasi dengan air program penyebaran bronkogenik dan interstisial serta gambaran kavitas. B. Laboratorium. Peningkatan jumlah leukosit berkisar antara 10.000 sampai 40.000 UL. Leukosit polimorfonuklear dengan banyak bentuk, meskipun dapat pula ditemukan leukopenia. C. Mikrobiologi. Pemeriksaan mikrobiologi diantaranya biakan sputum dan kultur darah untuk mengetahui adanya pneumonia dengan pemeriksaan koagulasi antigen. Polisakarida, pneumococcus. D. Analisa gas darah. Ditemukan hipoksemia sedang atau berat pada beberapa kasus. Tekanan parsial karbon dioksida PCO2 menurun pada saat stadium lanjut menunjukkan asidosis respiratori. Penata laksanaan keperawatan bronkitis. Yang pertama, ada tindakan subtang.
Cara menghindari rokok, menghindari iritan lainnya yang dapat terhirup, mengontrol suhu dan kelembaban lingkungan, nutrisi yang baik, dan hidrasi yang adekuat. Yang ketiga, ada terapi khusus atau pengobatan meliputi bronchodilator, antimikroba, kortikosteroid, terapi pernafasan, terapi aerosol, penyesuaian fisik, dan latihan relaksasi. Pneumonia, yang pertama ada manajemen utama yang meliputi humidifikasi, oksigenasi, dan fisioterapi. Yang kedua ada hidrasi yang meliputi operasi dan terapi obat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.